hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan seorang anak muda di tahun 1930-an duduk di sudut kamar kecil di New York. Di depannya hanya ada kertas, pensil, dan pikiran yang tak bisa diam. Anak itu adalah Stanley Martin Lieber, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Stan Lee, pencipta dunia Marvel yang mengubah sejarah hiburan selamanya. Tapi jauh sebelum terkenal, Stan hanyalah anak biasa dari keluarga sederhana. Ayahnya sering kesulitan mencari pekerjaan, dan ibunya hanya berusaha menjaga keluarga tetap bahagia, walau hidup pas-pasan. Namun di tengah kesulitan itu, Stan menemukan sesuatu yang membuat hidupnya berwarna: imajinasi. Setiap kali dunia nyata terasa sempit dan berat, Stan lari ke dunia lain. Dunia yang diciptakannya sendiri. Ia membayangkan polwan-polwan yang bisa melompat di antara gedung, ilmuwan yang bisa berubah menjadi raksasa hijau, dan manusia yang bisa terbang menembus langit. Bagi Stan kecil, dunia fantasi bukan pelarian, tapi tempat di mana segala hal mungkin terjadi. Saat teman-temannya bermain bola di jalan, Stan sibuk membaca buku petualangan dan menulis kisah pendek di kertas lusuh. Ia tak punya banyak mainan, tapi punya satu hal yang jauh lebih berharga: daya khayal tanpa batas. Namun, hidup tidak selalu mudah bagi orang yang penuh imajinasi. Ketika Stan mulai bekerja di perusahaan komik kecil bernama Timely Comics, banyak orang menertawakan industri itu. Komik itu untuk anak-anak, kata mereka. Tapi Stan punya cara pandang yang berbeda. Baginya, komik bukan sekadar hiburan ringan. Komik adalah jendela menuju dunia lain, tempat orang bisa bermimpi, belajar, dan menemukan harapan. Suatu hari, Stan pernah merasa bosan menulis kisah-kisah pendek yang menurutnya biasa saja. Ia bahkan hampir berhenti. Tapi kemudian, ia berpikir, bagaimana kalau aku menulis kisah yang benar-benar aku inginkan? Bukan cerita pahlawan sempurna, tapi pahlawan yang punya masalah seperti manusia biasa. Dari pemikiran sederhana itu, lahirlah karakter seperti Spider-Man, remaja biasa yang berjuang dengan tugas sekolah, kesepian, dan tanggung jawab besar. Banyak orang mengira ide itu aneh. Anak SMA jadi pahlawan. Tidak keren, kata bosnya waktu itu. Tapi Stanley percaya pada insting dan imajinasinya. Ia menulis cerita itu dengan penuh semangat, dan ketika akhirnya diterbitkan, dunia langsung jatuh cinta. Spider-Man meledak. Anak-anak merasa bisa jadi pahlawan. Orang dewasa pun ikut terharu. Sejak itu, Stan tak pernah lagi meremehkan imajinasinya. Ia sadar, imajinasi adalah kekuatan super sejati. Kekuatan yang bisa menciptakan dunia baru, memberi harapan pada jutaan orang, dan bahkan mengubah cara manusia melihat diri mereka sendiri. Bagi Stan, setiap ide, sekecil apapun, punya potensi menjadi besar, asal kamu berani mempercayainya. Karena pada dasarnya, semua hal hebat yang pernah ada di dunia ini berawal dari imajinasi seseorang. Pesawat terbang, komputer, film, musik, bahkan polwan-polwan yang kita kagumi. Semuanya lahir dari orang yang berani bermimpi lebih dulu. Stan Lee pernah berkata, "If you can imagine it, you can make it real." Kalau kamu bisa membayangkannya, kamu bisa membuatnya nyata. Jadi, kalau kamu punya imajinasi liar, jangan sembunyikan. Kalau kamu punya ide yang belum dimengerti orang lain, jangan cepat menyerah. Mungkin, seperti Stanley, kamu hanya perlu waktu dan keberanian untuk menunjukkan pada dunia betapa kuatnya imajinasimu. Karena pada akhirnya, dunia ini memang butuh lebih banyak orang seperti Stanley. Orang yang percaya bahwa mimpi bukan sekadar lamunan, tapi awal dari segala penciptaan. Dan mungkin, kekuatan super yang sesungguhnya bukan di tangan, bukan di otot, tapi di kepala. Di dalam pikiran yang berani membayangkan sesuatu yang belum pernah ada. Setelah bertahan-tahan bekerja di dunia komik, Stanley mulai menyadari satu hal penting. Kebanyakan orang hanya ingin meniru apa yang sedang laku, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Di masa itu, dunia komik
penuh dengan tokoh-tokoh pahlawan super yang nyaris sempurna. Mereka tampan, kuat, selalu menang, dan tidak punya masalah pribadi. Semuanya tampak hebat, tapi juga membosankan. Stan mulai berpikir, apakah hidup manusia sesempurna itu? Tidak. Lalu kenapa pahlawan di komik harus selalu sempurna? Ia melihat bahwa dunia nyata penuh dengan kegelisahan, rasa takut, dan perjuangan. Orang-orang berbuat baik, tapi juga berbuat salah. Maka, Stan pun ingin menciptakan pahlawan yang lebih manusiawi. Bukan hanya kuat di luar, tapi juga punya perasaan di dalam. Disinilah keberaniannya diuji. Ia tahu, kalau ia mengikuti arus, meniru gaya komik yang populer, ia akan aman. Tapi Stan bukan tipe orang yang puas hanya meniru. Dia ingin menjadi pencipta, bukan pengikut. Ketika ide Spider-Man muncul di kepalanya, banyak orang menertawakannya. Anak remaja jadi pahlawan super, aneh. Laba-laba, itu menjijikkan. Orang tidak akan suka, begitu kata editor dan teman-temannya. Tapi Stan tetap percaya. Ia berkata, aku ingin menulis karakter yang nyata, yang punya masalah seperti kita semua, yang kadang gagal, kadang ragu, tapi tetap mencoba. Dan ternyata, itulah yang membuat orang jatuh cinta Spider-Man, tidak seperti Superman yang sempurna. Ia bisa menangis, merasa bersalah, terlambat membayar sewa rumah, dan kehilangan orang yang dicintainya. Justru karena kelemahan itulah, ia terasa dekat dan nyata. Setelah itu, Stan terus menciptakan tokoh-tokoh baru yang berbeda dari tren. Ada Iron Man, si miliarder dengan masalah hati dan ego. Ada The Hulk, yang lahir dari amarah dan sisi gelap manusia. Ada X-Men, yang mewakili orang-orang berbeda yang sering ditolak masyarakat. Semua karakter ini muncul karena Stan Lee tidak mau menjadi peniru. Ia melihat dunia dari sudut pandang yang lain, lalu berani membuat sesuatu yang baru. Dalam setiap wawancaranya, Stan selalu menekankan don't copy, create. Even if people laugh at you, keep creating. Ia percaya, kreativitas sejati tidak datang dari mencoba menjadi seperti orang lain, tapi dari menjadi diri sendiri dengan penuh keyakinan. Banyak orang di luar sana ingin menjadi seperti idola mereka, tapi Stan mengajarkan, dunia tidak butuh duplikat dari seseorang yang sudah ada. Dunia butuh kamu, dengan pikiran, keanehan, dan ide gilamu sendiri. Lihatlah perjalanan Stan. Kalau saja ia mengikuti tren saat itu, mungkin kita tidak akan pernah mengenal Marvel seperti sekarang. Tidak ada Spider-Man, tidak ada Iron Man, tidak ada Avengers. Hanya komik-komik biasa yang mudah dilupakan. Tapi karena dia berani berbeda, dunia jadi berubah. Dia tidak hanya membuat karakter, tapi juga membuka jalan bagi ribuan kreator muda untuk percaya bahwa berbeda bukan kesalahan, melainkan kelebihan. Bayangkan, kalau Stan menyerah, waktu idenya ditolak. Bayangkan, kalau dia berhenti menulis karena dianggap aneh, dunia mungkin tidak akan punya cerita tentang tanggung jawab, persahabatan, dan keberanian seperti yang kita baca di Marvel. Stan Lee membuktikan bahwa menjadi pencipta berarti berani menembus batas pikiran sendiri. Kamu tidak perlu menjadi jenius, tidak perlu punya modal besar. Kamu hanya perlu satu hal, keyakinan pada ide yang kamu miliki. Jadi, kalau kamu punya ide yang belum pernah ada, jangan langsung ragu karena belum ada yang melakukan. Justru karena belum ada yang melakukan, itu tandanya kamu berada di jalur penciptaan. Stan pernah berkata dengan semangat khasnya, "The only advice I can give is, do what you love. If it's good, people will notice." Satu-satunya saran dariku, lakukan apa yang kamu cintai. Kalau itu baik, orang akan menyadarinya. Dunia ini sudah penuh dengan peniru, tapi hanya sedikit yang berani mencipta. Dan mereka yang berani itulah yang akhirnya diingat. Stan Lee meninggalkan pesan yang sederhana, tapi kuat. Jangan takut menjadi berbeda, karena di sanalah letak kekuatanmu. Jadilah seperti Stan Lee. Bukan yang mengikuti, tapi yang menciptakan. Bukan yang meniru, tapi yang menginspirasi. Karena dunia tidak butuh dua Stan Lee. Dunia butuh kamu, dengan imajinasi dan keberanianmu sendiri. Kadang, jalan menuju sukses tidak terlihat megah. Kadang, ia dimulai dari tempat kecil, dengan seseorang yang terus bekerja, meski tak ada yang peduli.
Begitulah perjalanan Stan Lee di masa mudanya. Di usia belasan tahun, Stan sudah bekerja di sebuah kantor kecil bernama Timely Comics. Tugasnya sangat sederhana, mengisi tinta, membersihkan alat gambar, dan menulis sedikit dialog tambahan untuk komik yang dikerjakan orang lain. Bukan pekerjaan yang membanggakan, tapi bagi Stan, setiap halaman adalah dunia baru. Hari demi hari ia bekerja, sambil bermimpi suatu hari bisa menulis cerita miliknya sendiri. Namun, waktu itu, tak ada yang percaya pada kemampuannya. Bos-bosnya menganggap dia cuma anak magang biasa. Beberapa orang bahkan menertawakan impiannya untuk menulis komik yang berbeda. Stan Lee tidak menyerah. Dia tidak berhenti hanya karena belum diakui. Ia terus menulis, terus belajar, terus sampai suatu hari semuanya berubah. Stan hampir saja memutuskan untuk keluar dari dunia komik. Ia merasa lelah. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih serius. Namun, istrinya, Joan, berkata padanya sesuatu yang sangat sederhana, tapi mengubah segalanya. Kalau kamu mau berhenti, setidaknya tulislah satu komik terakhir. Tapi tulislah dengan caramu sendiri. Tulislah seperti yang kamu inginkan. Nasihat itu menyalakan semangat Stan lagi. Ia pun mulai menulis dengan bebas, tanpa memikirkan apa kata orang. Dari sanalah lahir ide untuk Fantastic Four. Dan kemudian, Spider-Man, Iron Man, Hulk, dan puluhan pahlawan lainnya. Dan siapa sangka, komik yang dulu dianggap remeh justru membuat Stan Lee dikenal di seluruh dunia. Kisah ini menunjukkan satu pelajaran penting. Kadang kamu tidak akan dihargai di awal. Orang-orang mungkin meremehkan, menganggap kamu tidak berbakat, atau tidak punya masa depan. Tapi jika kamu terus berkarya, waktu akan membuktikan siapa yang benar. Stan Lee tidak langsung sukses. Butuh puluhan tahun, kerja keras, sampai namanya dikenal. Ia menulis, dan menulis. Bahkan saat tidak ada yang membaca, ia menciptakan karakter demi karakter. Bahkan ketika banyak di antaranya gagal di pasaran. Namun, ia tahu bahwa kegigihan adalah bagian dari proses. Seperti biji pohon yang ditanam hari ini, tidak langsung tumbuh esok hari. Karya juga begitu. Mungkin hari ini belum ada yang melihatmu, tapi suatu hari nanti, karyamu akan menemukan jalannya menuju orang yang tepat. Stan Lee pernah berkata, I used to be embarrassed because I was just a comic book writer, while other people were building bridges or going on to medical careers. Then I began to realize, entertainment is one of the most important things in people's lives. Dulu aku malu karena hanya menulis komik, sementara orang lain membangun jembatan atau menjadi dokter. Tapi, kemudian aku sadar, hiburan juga penting dalam hidup manusia. Itulah momen ketika ia benar-benar menerima dirinya sebagai seorang kreator. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari dunia luar. Ia hanya fokus untuk terus berkarya, karena ia tahu apa yang ia lakukan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dan itulah rahasia besar dari Stan Lee. Ia tidak menunggu dunia menganggapnya penting. Ia menjadi penting karena tidak pernah berhenti berkarya. Jadi kalau kamu sedang merasa tidak dilihat, tidak dihargai, atau belum dianggap, ingatlah kisah Stan Lee ini. Tetaplah menulis, tetaplah menggambar, tetaplah mencipta. Karena suatu hari nanti, dunia akan menoleh ke arahmu dan berkata, wah, ternyata dia sudah ada di sini sejak lama. Karena yang membuat seseorang besar bukanlah kapan dia diakui, tapi bagaimana dia terus bertahan sampai pengakuan itu datang. Itulah yang dilakukan Stan Lee. Dan itulah yang bisa kamu lakukan juga. Kalau kamu pernah melihat Stan Lee di wawancara, kamu pasti tahu satu hal. Dia selalu tersenyum. Ada semangat muda di wajahnya, bahkan ketika usianya sudah melewati 80 tahun. Dan setiap kali orang bertanya, Stan, apa rahasia energimu? Dia hanya menjawab sederhana, aku bersenang-senang dengan apa yang aku lakukan. Bagi Stan Lee, bekerja bukan sekadar mencari uang atau ketenaran. Ia benar-benar menikmati setiap prosesnya. Menulis naskah, berdiskusi dengan seniman, melihat karakter barunya hidup di atas kertas. Ia tidak menganggapnya sebagai pekerjaan berat, tapi sebagai petualangan tanpa akhir. Di masa mudanya, ketika banyak orang memandang rendah dunia komik, Stan tetap menulis dengan semangat tinggi.
Ia tahu bahwa sebagian besar orang menganggap komik cuma hiburan anak-anak. Tapi bagi Stan, komik adalah seni bercerita, sama pentingnya seperti film, novel, atau teater. Setiap kali ia menulis, ia tersenyum. Setiap kali karakter barunya selesai digambar, ia merasa seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru. Ia benar-benar menikmati proses itu, tanpa peduli berapa banyak yang menertawakannya. Karena baginya, kalau kamu tidak menikmati apa yang kamu lakukan, maka kamu tidak akan bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Suatu kali, dalam sebuah wawancara, Stan Lee berkata, "If you are interested in what you do, that keeps you going." Kalau kamu tertarik dengan apa yang kamu lakukan, itu yang membuatmu terus maju. Dan memang benar, kecintaan Stan pada dunia komik membuatnya terus bertahan, bahkan di saat masa-masa sulit. Ada masa ketika perusahaan hampir bangkrut. Ada masa ketika para pembaca menurun dan komik tak lagi dianggap penting. Namun Stan tetap datang ke kantor setiap hari, menulis ide baru, berbicara dengan penggemar, dan menyapa mereka dengan tawa. Dia tahu satu rahasia hidup yang sering dilupakan banyak orang. Kegembiraan adalah bahan bakar ketekunan. Kalau kamu menikmati prosesnya, kamu tidak akan mudah menyerah. Kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan menemukan alasan untuk terus melangkah, bahkan saat semua tampak sulit. Cinta pada pekerjaannya membuat Stan tak pernah kehabisan ide. Ia bisa menciptakan karakter dari mana saja, dari orang yang ditemuinya di jalan, dari perasaan yang pernah ia alami, bahkan dari keresahan di dalam dirinya sendiri. Setiap ide baru membuatnya bersemangat seperti anak kecil lagi. Bagi Stan, bekerja dengan hati yang senang membuat hidup terasa lebih ringan. Ia tak pernah terjebak dalam keseriusan berlebihan. Dalam setiap pekerjaannya, selalu ada unsur humor, permainan, dan keingintahuan. Karena ia percaya, hidup terlalu singkat untuk dijalani tanpa kesenangan. Stan Lee tidak hanya menulis tentang pahlawan super, ia hidup seperti seseorang yang punya kekuatan super, kekuatan untuk menikmati hidup sepenuhnya. Bahkan ketika sudah tua dan pensiun dari pekerjaannya di Marvel, ia masih datang ke akora-akora penggemar, berfoto, bercanda, dan menandatangani komik dengan senyum lebar. Ia tak pernah tampak bosan, karena baginya, bertemu penggemar yang bahagia membaca komiknya adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima pelegaran dari. Stan sangat jelas, kalau kamu ingin hidup bahagia dan produktif, jangan hanya fokus pada hasil, fokuslah pada perasaan, senang saat menjalani prosesnya. Kamu tidak perlu menunggu sukses untuk bahagia. Justru, rasa bahagia itu yang akan membawamu menuju sukses. Cintai hal yang kamu lakukan, entah itu menggambar, menulis, mengajar, berjualan, atau membuat video. Kalau kamu menikmatinya, kamu akan terus melangkah, terus berkembang, dan tidak mudah berhenti di tengah jalan. Stan Lee tidak menjadi legenda karena ia paling pintar atau paling kaya. Ia menjadi legenda karena ia paling menikmati hidupnya. Ia menjalani setiap hari dengan tawa, rasa ingin tahu, dan cinta terhadap apa yang ia kerjakan. Jadi, kalau kamu sedang merasa jenuh atau kehilangan semangat, ingatlah pesan sederhana dari Stan Lee. Find something you love and do it with all your heart. Temukan sesuatu yang kamu cintai dan lakukan dengan sepenuh hati. Kebahagiaan bukan hadiah yang datang di akhir perjalanan. Kebahagiaan itu ada di setiap langkah. Kalau kamu menikmati apa yang kamu lakukan. Karena pada akhirnya, sukses bukan hanya soal uang atau popularitas. Sukses adalah ketika kamu bisa bangun setiap pagi dan berkata, aku tidak sabar untuk melanjutkan apa yang aku cintai hari ini. Itulah rahasia hidup Stan Lee, dan itu juga bisa menjadi rahasiamu. Stan Lee sering disebut sebagai otak di balik dunia Marvel. Tapi kalau kamu melihat lebih dekat, dia tidak pernah bekerja sendirian. Di balik setiap karakter legendaris, selalu ada tangan-tangan lain yang ikut menciptakan keajaiban, menggambar, memberi warna, dan menambahkan jiwa pada imajinasinya. Stan Lee selalu berkata dengan rendah hati, aku mungkin menulis ceritanya, tapi tanpa para seniman, para tokoh itu tidak akan hidup. Inilah salah satu kunci terbesar dari kesuksesannya. Kolaborasi.
awal dari sebuah tim hebat saat Stan mulai menciptakan karakter-karakter seperti Fantastic Four, Iron Man, atau Thor. Ia tidak bekerja di ruang tertutup seorang diri. Ia berdiskusi, berdebat, dan bertukar ide dengan seniman-seniman hebat seperti Jack Kirby, Steve Ditko, dan banyak lainnya. Jack Kirby adalah tangan ajaib di balik gambar-gambar megah Marvel. Sementara Steve Ditko punya gaya misterius dan ekspresif yang membuat Spider-Man terasa hidup. Stan membawa ide dan cerita, sementara mereka memberi bentuk visual dan jiwa pada tokoh-tokoh itu. Mereka adalah tim impian, meski tidak selalu sepakat. Kadang mereka berdebat keras, punya pandangan berbeda, bahkan tidak selalu akur. Tapi justru dari perbedaan itu, lahir karya yang luar biasa. Stan Lee tahu satu hal penting, bahwa tidak ada ide besar yang bisa berdiri sendiri. Imajinasi membutuhkan tangan lain untuk diwujudkan. Ia sering berkata, setiap orang punya keahlian berbeda. Kalau kamu bisa menghargai keahlian orang lain, kalian bisa membuat sesuatu yang lebih besar dari diri kalian sendiri. Itulah kenapa Marvel bisa tumbuh. Stan Lee juga tahu bahwa kolaborasi hanya bisa berjalan kalau ego ditinggalkan di luar pintu. Tidak peduli siapa yang paling pintar, siapa yang paling terkenal, yang penting adalah hasil bersama. Dalam satu wawancara, Stan pernah berkata dengan senyum, "Aku selalu percaya kita bisa mencapai hal luar biasa kalau tidak peduli siapa yang dapat pujian." Dan kalimat itu benar-benar menggambarkan sikapnya. Ia tidak sibuk mencari siapa yang lebih berjasa. Yang ia pedulikan hanyalah apakah hasil akhirnya bisa membuat pembaca tersenyum, kagum, dan merasa terinspirasi. Pelajaran untuk kita semua di zaman sekarang. Banyak orang ingin jadi satu-satunya bintang, ingin dipuji sendiri, ingin sukses sendiri. Padahal, seperti yang ditunjukkan Stan Lee, keajaiban sejati lahir dari kebersamaan. Tidak peduli seberapa jeniusnya kamu, akan selalu ada hal yang tidak kamu kuasai. Dan disitulah kekuatan kolaborasi bekerja. Satu orang membawa ide, orang lain memberi bentuk, yang lain lagi menambahkan warna dan emosi. Hasilnya, sebuah karya yang jauh lebih besar dari siapapun di dalamnya. Marvel bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh tim yang saling melengkapi, saling menghormati, dan saling percaya. Stan Lee dan sikap rendah hati meski, namanya kini dikenal di seluruh dunia. Stan Lee selalu bersikap rendah hati terhadap para rekan kerjanya. Ia tidak pernah mengklaim semua ide sebagai miliknya. Ia selalu menyebut nama-nama, seperti Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita, dan banyak lainnya. Baginya, setiap orang yang bekerja di balik layar adalah pahlawan. Tanpa mereka, Spider-Man tidak akan melompat di antara gedung, Iron Man tidak akan bersinar dengan baju besinya, dan dunia Marvel tidak akan sehidup sekarang. Stan tahu, tidak ada pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia sendirian. Bahkan para Avengers pun butuh satu sama lain. Dan begitu juga kita, dalam hidup nyata. Kesimpulan, bersama lebih kuat dari perjalanan Stan Lee, kita belajar bahwa kolaborasi bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Hidup ini bukan lomba untuk menjadi yang paling hebat, tapi perjalanan untuk menciptakan sesuatu yang berarti bersama orang lain. Jadi, kalau kamu punya mimpi besar, jangan takut untuk berbagi dengan orang lain. Cari teman seperjalanan yang bisa menambahkan warna pada idemu. Belajar dari Stan Lee, jadilah pemimpin yang rendah hati, rekan yang bisa dipercaya, dan teman yang bisa diandalkan. Karena seperti yang selalu dikatakan, Stan teamwork makes the dream work. Don Banner Saja, Tom Patinia, mungkin Marvel hanyalah nama di atas kertas. Tapi dengan kolaborasi, ia berubah menjadi dunia penuh keajaiban yang hidup di hati jutaan orang. Stan Lee tidak menjadi legenda dalam semalam. Sebelum namanya dikenal di seluruh dunia, ia sudah melewati banyak kegagalan. Dan seringkali, kegagalan itu hampir membuatnya menyerah. Di masa awal karyanya, Stan menulis banyak cerita yang tidak laku. Ada komik yang tidak dibaca orang, karakter yang dilupakan, bahkan ide-ide yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa karyanya gagal total di pasaran. Tapi, alih-alih berhenti, Stan justru menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran berharga. Ia sering berkata, jika kamu takut gagal,
kamu tidak akan pernah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kalimat sederhana, tapi benar-benar menggambarkan hidupnya. Stan Lee tahu bahwa setiap ide baru selalu berisiko gagal. Setiap karakter yang ia ciptakan bisa saja ditolak pembaca. Namun ia juga tahu bahwa tidak mencoba jauh lebih buruk daripada gagal. Bayangkan kalau Stan takut gagal waktu pertama kali membuat Spider-Man. Banyak orang di sekitarnya menertawakan ide itu. Mereka bilang, anak muda jadi pahlawan? Tidak. Menarik. Apa keren dari manusia laba-laba? Tapi Stan tetap melangkah. Ia tahu, ide yang aneh bukan berarti ide yang buruk. Kadang justru ide paling aneh itulah yang paling berani. Dan benar saja, Spider-Man meledak besar. Karakter yang awalnya ditolak itu malah menjadi ikon dunia. Namun kisah sukses itu tidak berarti Stan berhenti gagal setelahnya. Ia masih mengalami banyak proyek yang tidak berhasil. Beberapa komik tidak laku. Beberapa film adaptasi gagal di pasaran. Tapi Stan tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia memandang kegagalan seperti latihan. Setiap kesalahan memberinya pengalaman baru. Setiap jatuh membuatnya lebih tangguh. Ia pernah bilang, kegagalan itu seperti latihan otot. Semakin sering kamu menghadapinya, semakin kuat kamu jadinya. Ada satu hal menarik tentang Stan Lee. Ia tidak pernah malu mengakui kesalahannya. Jika suatu karakter tidak berhasil, ia tidak menyalahkan orang lain. Ia menganalisis apa yang salah, lalu mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Ia selalu percaya bahwa setiap kegagalan membawa satu pesan penting, dan kalau kamu cukup sabar untuk memahaminya, kamu akan tumbuh dari situ. Ketika ditanya, bagaimana ia bisa terus bertahan meski sering gagal, Stan hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menganggap kegagalan itu akhir. Aku menganggapnya bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik." Kebanyakan orang berhenti di tengah jalan karena takut gagal. Mereka takut ide mereka ditolak, takut dicemooh, atau takut tidak berhasil. Padahal, tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah benar-benar belajar apapun. Stan Lee adalah contoh nyata bahwa kegagalan bukan musuh, tapi guru. Setiap karakter yang berhasil diciptakannya lahir dari puluhan ide yang gagal sebelumnya. Setiap komik besar yang sukses berawal dari banyak naskah yang dulu tidak dilirik siapapun. Ia terus mencoba, terus berani, dan terus percaya bahwa kegagalan bukan akhir dari cerita. Bahkan di usia tuanya, ketika sudah dikenal di seluruh dunia, Stan tetap berani mencoba hal-hal baru. Ia ikut membuat film, acara TV, bahkan proyek animasi. Tidak semuanya sukses, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ia masih punya semangat untuk berkarya. Bagi Stan, kegagalan hanyalah bagian dari permainan. Kadang kamu menang, kadang kamu kalah, tapi kamu tetap harus bermain. Ia pernah mengatakan, "Aku tidak takut gagal. Aku hanya takut berhenti mencoba." Dan kalimat itu benar-benar mencerminkan jiwanya. Selama masih bisa menulis, selama masih bisa berimajinasi, Stan Lee tidak pernah berhenti berkreasi. Meskipun hasilnya tidak selalu sempurna. Pelajaran paling berharga dari Stan Lee adalah ini. Kegagalan bukan tanda kamu tidak berbakat, tapi tanda bahwa kamu sedang berani melangkah. Karena satu-satunya orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Jadi kalau kamu sedang berjuang, kalau usahamu belum berhasil, atau idemu belum diterima, ingatlah kisah Stan Lee. Bahkan legenda seperti dia pun berkali-kali jatuh sebelum akhirnya berdiri kokoh. Stan Lee mengajarkan kita bahwa keberanian untuk gagal adalah awal dari segala pencapaian. Jangan takut ide kamu ditolak. Jangan takut mencoba lagi setelah gagal. Kegagalan hari ini bisa jadi batu loncatan menuju kesuksesan besok. Karena pada akhirnya yang membuatmu berhasil bukan keberuntungan, tapi keberanian untuk terus bangkit setiap kali jatuh. Seperti kata Stan Lee yang penuh semangat, kamu tidak bisa menemukan hal besar kalau kamu tidak berani gagal besar. Dan benar saja, dari kegagalan demi kegagalan, lahirlah dunia Marvel yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Stan Lee selalu percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk menjadi cerita yang luar biasa.
bukan cuma karakter dalam komik yang bisa jadi pahlawan, tapi setiap orang yang berani berbuat baik, berjuang keras, dan tidak menyerah juga bisa jadi pahlawan dalam hidupnya sendiri. Itulah alasan mengapa karya-karyanya begitu hidup dan dekat dengan manusia. Karena Stan tidak menulis tentang dewa atau makhluk yang sempurna. Ia menulis tentang orang biasa yang berjuang menghadapi kehidupan luar biasa. Peter Parker adalah remaja yang berjuang dengan rasa tanggung jawab. Tony Stark adalah manusia jenius yang menebus kesalahannya. Bruce benar harus berdamai dengan sisi gelap dalam dirinya. Mereka semua tidak sempurna, dan disitulah keindahannya. Stan ingin setiap pembaca merasa, aku juga bisa jadi seperti mereka. Bagi Stan Lee, inspirasi bukan sesuatu yang datang dari langit. Inspirasi datang dari kehidupan nyata, dari kesulitan, rasa takut, dan keberanian sehari-hari. Ia melihat pahlawan bukan dari kekuatan super, tapi dari kebaikan hati dan keteguhan jiwa. Itulah mengapa dalam setiap wawancara, Stan sering berkata dengan penuh semangat, "With great power comes great responsibility." Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Kalimat itu bukan cuma slogan Spider-Man. Itu juga filosofi hidupnya sendiri. Bagi Stan, siapapun yang punya kemampuan, sekecil apapun, punya tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara yang baik. Stan Lee tidak hanya menulis cerita inspiratif, ia menjadi inspirasi itu sendiri. Ia tumbuh dari keluarga miskin, bekerja keras sejak muda, dan tetap rendah hati, meskipun akhirnya dikenal di seluruh dunia. Ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Meski namanya sebesar Stan Lee, ia tetap mau berbicara dengan penggemar kecil yang datang ke acara komik hanya untuk meminta tanda tangan. Ia mendengarkan cerita mereka, bercanda, dan membuat. Ketika Stan Lee menulis, ia tidak hanya menciptakan karakter, ia menciptakan cermin bagi manusia. Setiap tokoh yang ia buat merefleksikan sisi dalam diri kita. Keraguan, kesalahan, ketakutan, tetapi juga keberanian, kasih, dan pengharapan. Itulah mengapa karyanya tidak pernah benar-benar mati. Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Captain America, semuanya terus hidup karena nilai-nilai di baliknya terus menginspirasi generasi baru. Stan Lee tidak hanya ingin kita membaca cerita pahlawan, ia ingin kita menjadi pahlawan dalam versi kita sendiri. Pahlawan yang tidak harus memakai kostum, tapi yang berani menolong orang lain, menjaga kebenaran, dan berjuang untuk hal yang ia yakini di usia tuannya. Ketika banyak orang menganggap ia sudah selesai berkarya, Stan masih terus muncul di film-film Marvel, meskipun hanya sebentar, sebagai cameo, tapi setiap kemunculannya punya makna. Seolah ia ingin berkata, aku masih di sini. Aku masih bagian dari dunia yang dulu aku ciptakan. Dan yang paling indah, dunia itu bukan hanya miliknya. Dunia itu juga milik setiap orang yang percaya bahwa kebaikan bisa mengubah sesuatu. Bahwa setiap tindakan kecil bisa menjadi bagian dari cerita besar. Kehidupan Stan Lee sendiri kini sudah menjadi legenda. Ia bukan hanya penulis komik, tapi penulis harapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa dengan imajinasi dan hati yang tulus, kita semua bisa menciptakan pengaruh yang bertahan lama. Bahkan setelah kita tiada. Ketika ia meninggal dunia pada tahun 2018, jutaan penggemar di seluruh dunia merasa kehilangan sosok yang telah mengisi masa kecil mereka dengan keajaiban. Namun, warisannya tidak hilang. Setiap kali seseorang membuka komik Marvel, setiap kali seorang anak kecil berpura-pura menjadi pahlawan, nama Stan Lee masih terasa hadir, tersenyum di antara halaman-halaman itu. Pesan yang ditinggalkannya begitu sederhana, namun sangat dalam. Kita semua bisa menjadi cerita yang menginspirasi. Tidak perlu terkenal, tidak perlu punya kekuatan super. Cukup jadi seseorang yang mau berbuat baik, yang tidak menyerah, yang menyalakan semangat untuk orang lain. Karena mungkin, tanpa sadar, kita sedang menjadi alasan seseorang untuk tetap percaya pada kebaikan dunia. Itulah yang dilakukan Stan Lee seumur hidupnya, dan itulah yang bisa kita teruskan. Stan Lee adalah salah satu nama paling besar di dunia hiburan, pahlawan super yang dikenal
di seluruh dunia. Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, dan banyak lagi. Namanya muncul di layar film raksasa Marvel, di kredit buku komik, bahkan di museum. Tapi yang luar biasa adalah, meskipun sudah mencapai puncak kesuksesan, ia tetap rendah hati. Stan Lee tidak pernah memperlakukan dirinya seperti selebritas. Ia tidak berlagak lebih penting dari orang lain. Ia justru suka bercanda, mengobrol dengan siapapun yang ia temui, dan menebarkan tawa dimanapun ia berada. Ketika orang memujinya sebagai bapak dunia, superhero, ia hanya tertawa dan berkata, "Aku cuma orang yang suka menulis cerita lucu." Itulah yang membuat banyak orang menyayanginya. Karena di balik kesuksesan besar, ia tetap menjadi pribadi yang sederhana. Di banyak acara, penggemar rela antre berjam-jam hanya untuk bertemu Stan Lee. Ada yang membawa komik lama, ada yang hanya ingin bersalaman, dan Stan selalu meluangkan waktu untuk mereka. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia menyapa, mendengarkan cerita, bahkan bercanda dengan penggemar kecil yang gemetar karena gugup. Ia tahu bahwa tanpa penggemar, ia bukan siapa-siapa. Ia selalu berkata, "Aku tidak membuat cerita ini hanya untuk diriku. Aku menulis untuk kalian semua." Sikapnya itu menjadi pelajaran besar. Bahwa sebesar apapun pencapaianmu, jangan pernah lupa siapa yang membuatmu sampai di sana. Stan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena ia tahu setiap orang punya perannya masing-masing. Ia menghargai para ilustrator, editor, penerbit, bahkan staf biasa di kantor komik. Ia selalu menyebut nama mereka di wawancara dan berterima kasih atas kerja keras mereka. Menurutnya, karya besar tidak pernah lahir dari satu orang, tapi dari kerjasama dan rasa hormat terhadap setiap orang di dalamnya. Ia tidak mau dianggap sebagai satu-satunya jenius. Di balik Marvel, ia selalu mengatakan, "Aku hanya salah satu dari banyak orang hebat yang membuat dunia ini hidup." Dan itu bukan sekadar kata-kata. Ia benar-benar hidup dengan prinsip itu. Yang paling menarik, meskipun Stan Lee sudah menjadi legenda global, ia tetap punya selera humor yang sederhana. Ia sering mengejek dirinya sendiri di depan kamera. Ketika menjadi cameo di film-film Marvel, ia selalu tampil dengan peran kecil, penjaga toko, supir bus, atau tukang pos. Itu seolah cara dia mengatakan, "Aku tidak perlu jadi pahlawan di film. Aku sudah bahagia menjadi bagian kecil dari dunia yang aku ciptakan." Sikap itu menggambarkan betapa rendah hatinya Stan. Ia tahu arti, sebenarnya dari kebesaran bukan tentang seberapa tinggi kamu berdiri, tetapi seberapa rendah kamu bisa menunduk dan tetap menghargai orang lain. Banyak orang sukses berubah ketika mereka sudah di atas. Tapi Stan Lee tidak. Ia tetap menjadi orang yang sama, seperti dulu, yang suka bercerita, suka bercanda, dan suka membuat orang lain tersenyum. Ia tidak pernah lupa dari mana ia memulai. Anak miskin dari keluarga imigran Yahudi yang tumbuh di apartemen kecil di New York. Ia pernah bekerja, mengetik surat, membersihkan tinta di meja editor, dan menyalin naskah orang lain. Ia tahu rasanya berjuang dari nol. Dan karena itu, ketika ia sudah sukses, ia tidak pernah memandang rendah siapapun yang sedang berjuang. Dalam banyak kesempatan, Stan selalu berbicara dengan rasa syukur. Ia tidak menyombongkan hasil karyanya, tapi selalu bersyukur karena diberi kesempatan untuk membuat orang bahagia. Ia sering berkata dengan senyum khasnya, "Aku tidak percaya aku dibayar untuk melakukan hal yang aku cintai. Baginya, itu sudah cukup." Ia tidak mengejar kekayaan berlebihan, tidak membanggakan ketenaran. Yang ia banggakan adalah ketika seseorang berkata, "Ceritamu membuat masa kecilku bahagia," atau "Tokohmu membuatku kuat saat aku sedih." Bagi Stan, itu lebih berharga dari segalanya. Sikap rendah hati, Stan Lee mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi tentang seberapa baik kamu tetap bersikap. Ketika kamu sudah berada di puncak, kamu boleh punya segalanya, uang, nama besar, pengaruh, tapi kalau kamu kehilangan kerendahan hati, maka kamu kehilangan hal yang paling manusiawi. Stan tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang paling banyak memberi arti bagi orang lain. Ketika Stan meninggal dunia, ribuan orang menulis pesan di media sosial. Bukan hanya karena mereka kehilangan pencipta tokoh-tokoh hebat, tapi karena mereka merasa kehilangan sosok yang rendah hati dan penuh cinta.
Ia tidak meninggalkan dunia ini dengan kemegahan, tapi dengan senyum, cerita, dan teladan yang melekat di hati banyak orang. Ia mengajarkan bahwa kamu bisa setinggi langit, asal tetap punya kaki yang menapak di bumi. Stan Lee membuktikan bahwa kerendahan hati bukan kelemahan. Justru itulah yang membuat seseorang benar-benar besar. Karena orang yang rendah hati tidak butuh pengakuan untuk tahu siapa dirinya. Ia cukup tahu bahwa yang ia lakukan bermanfaat, dan itu sudah cukup untuk membuat hidupnya berarti. Jadi, jika kamu suatu hari mencapai puncak suksesmu sendiri, ingatlah Stan Lee. Tersenyumlah, bantu orang lain, dan tetap jadi dirimu yang sederhana. Karena seperti kata Stan, tidak masalah seberapa besar kamu, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Dan salah satu cara terbaik untuk menjadi lebih baik adalah dengan tetap rendah hati, walau sudah tinggi. Kalau ada satu hal yang tidak pernah hilang dari diri Stan Lee, itu adalah rasa ingin tahunya. Bahkan, ketika sudah tua dan terkenal, ia masih seperti anak kecil yang tak pernah berhenti bertanya. Bagaimana kalau kalimat sederhana itu? Bagaimana kalau adalah pintu menuju dunia imajinasinya? Bagaimana kalau seorang anak digigit laba-laba dan mendapat kekuatan super? Bagaimana kalau seorang ilmuwan berubah menjadi raksasa hijau karena amarahnya? Bagaimana kalau para dewa turun ke bumi dan hidup di antara manusia? Dari rasa ingin tahu itulah lahir dunia Marvel yang kita kenal. Sekarang, semua berawal dari imajinasi dan keberanian untuk tidak berhenti belajar hal baru. Stan Lee tidak pernah merasa dirinya sudah tahu segalanya. Padahal, ia adalah legenda. Tapi di matanya, dunia ini terlalu luas untuk berhenti belajar. Ia suka mendengarkan ide orang lain. Ia membaca banyak hal, menonton film, bahkan mempelajari budaya baru untuk mendapatkan inspirasi. Ia percaya bahwa setiap hari bisa jadi pelajaran baru, asal kamu punya hati yang terbuka. Stan pernah berkata, "Aku masih belajar sampai hari ini. Dunia selalu berubah, dan aku ingin terus mengikutinya." Dan memang benar, ia tidak pernah berhenti mengikuti zaman. Bayangkan, Stan lahir di tahun 1920. Dan di masa komik masih dicetak di kertas murah, dan internet bahkan belum ada. Tapi, puluhan tahun kemudian, ia bisa beradaptasi di era digital, ikut membuat film, dan bahkan muncul di media sosial. Ia belajar teknologi, belajar cara bercerita dengan gaya modern, dan selalu penasaran dengan cara baru untuk menjangkau penggemarnya. Ia tidak menolak perkembangan zaman. Ia justru menyambutnya dengan semangat muda yang tidak pernah padam. Stan Lee adalah bukti bahwa usia bukan penghalang untuk belajar. Selama kamu masih hidup, kamu masih bisa tumbuh. Rasa ingin tahu membuat Stan Lee tidak pernah kehabisan ide. Ia memandang dunia dengan mata yang penuh keajaiban. Baginya, hal-hal kecil bisa menjadi sumber inspirasi besar. Suatu kali, ia melihat serangga berjalan di dinding, dan dari situ muncul ide tentang Spider-Man. Di lain waktu, ia membaca kisah tentang ilmuwan dan eksperimen berbahaya, dan lahirlah karakter Hulk. Bagi Stan, imajinasi tidak datang dari ruang kosong. Ia datang dari keinginan untuk memahami dunia dengan cara yang lebih dalam dan menyenangkan. Namun, imajinasi saja tidak cukup. Stan tahu bahwa ide hanya bisa hidup kalau disertai pengetahuan. Itulah mengapa ia terus belajar tentang sains, psikologi, bahkan sejarah. Ia ingin setiap karakternya punya dasar yang masuk akal, punya cerita yang bisa dirasakan nyata oleh pembaca. Ia tidak menulis asal-asalan. Ia belajar agar imajinasinya bisa tumbuh kuat dan meyakinkan. Baginya, belajar dan berimajinasi itu seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Belajar membuatmu punya dasar, dan imajinasi membuatmu punya sayap. Stan juga percaya bahwa dunia selalu berubah, dan kita harus ikut berubah bersamanya. Bukan untuk kehilangan jati diri, tapi untuk terus berkembang. Ia tidak pernah menutup diri dari hal baru. Bahkan saat usianya lebih dari 80 tahun, ia masih mencoba teknologi digital, berkolaborasi dengan animator muda, dan mengikuti tren film superhero modern. Ia berkata, "Aku tidak ingin jadi orang tua yang hanya mengenang masa lalu. Aku ingin terus menjadi bagian dari masa depan."
Stan, itulah rahasianya. Kenapa ia selalu tampak muda? Karena pikirannya tidak pernah berhenti tumbuh. Stan Lee mengajarkan bahwa imajinasi bukan hanya milik anak-anak. Semua orang bisa bermimpi, asal berani membiarkan pikirannya terbang lebih jauh dari kenyataan. Bagi Stan, imajinasi adalah kekuatan yang bisa mengubah dunia. Ia membuat kita berpikir lebih besar, membuka peluang baru, dan membayangkan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Ia percaya, segala sesuatu yang besar di dunia ini dimulai dari seseorang yang berani membayangkannya. Dan benar, sebelum ada Marvel, tidak ada yang membayangkan bahwa dunia superhero bisa sedekat dan semanusiawi itu. Tapi Stan membayangkannya. Ia berani berpikir berbeda, dan dari pikirannya, lahirlah sesuatu yang menginspirasi jutaan orang di akhir hidupnya. Stan masih berbicara tentang masa depan dengan penuh semangat. Ia tidak pernah mengatakan, "Aku sudah cukup." Ia selalu berkata, "Aku masih punya banyak ide." Itulah sikap yang membuatnya begitu spesial. Ia tidak hidup di masa lalu. Ia hidup di masa depan yang sedang ia bayangkan. Setiap hari, pelajaran terbesar dari Stan Lee di bab ini adalah sederhana, namun sangat dalam. Jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti berimajinasi. Belajarlah dari dunia, dari orang-orang di sekitarmu, dari kesalahanmu sendiri, dan biarkan imajinasimu berjalan bebas. Karena dari situlah hal-hal indah bisa lahir. Tidak ada batasan untuk belajar, tidak ada batasan untuk bermimpi. Karena seperti yang sering dikatakan Stan, satu-satunya batasan hanyalah imajinasimu sendiri. Selama kamu masih mau belajar dan bermimpi, kamu akan selalu tumbuh. Tidak peduli berapa umurmu, atau seberapa jauh kamu sudah melangkah. Stan Lee hidup dengan dua kekuatan terbesar, manusia, pengetahuan dan imajinasi. Dua hal itulah yang membuatnya bukan hanya menulis kisah pahlawan, tapi menjadi salah satu pahlawan sejati yang menginspirasi dunia dengan pikirannya yang tak pernah berhenti tumbuh. Stan Lee mungkin sudah tiada, tapi setiap kali kita melihat simbol laba-laba, setiap kali kita mendengar kata Avengers, atau setiap kali seorang anak memakai kostum superhero dan tersenyum di depan cermin, jejak Stan masih hidup. Ia tidak hanya meninggalkan komik, ia meninggalkan semangat. Semangat untuk berbuat baik, berani bermimpi, dan memberi makna pada hidup. Stan Lee mengajarkan kita bahwa karya bukan sekadar hasil kerja tangan, tapi cermin dari hati seseorang. Karya yang dibuat dengan ketulusan, dengan niat untuk menginspirasi, akan terus hidup bahkan setelah penciptanya pergi. Stan tidak pernah menciptakan pahlawan hanya untuk hiburan. Setiap karakter yang ia tulis membawa pesan tentang kemanusiaan. Ia ingin dunia tahu bahwa bahkan orang biasa bisa melakukan hal luar biasa. Spider-Man mengajarkan tanggung jawab. Captain Amerika mengajarkan keberanian. Black Panther mengajarkan kebanggaan dan kepemimpinan. X-Men mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan. Melalui karakter-karakter itu, Stan menyampaikan pesan bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, dari mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Stan pernah berkata, "Aku hanya ingin orang merasa bahagia ketika membaca ceritaku. Kalau mereka tersenyum, kalau mereka terinspirasi, maka tugasku selesai." Bagi Stan, karya terbaik bukan yang paling laku, tapi yang paling menyentuh hati. Ia ingin setiap orang yang membaca komiknya merasa tidak sendirian. Ia ingin memberi harapan lewat halaman-halaman yang penuh warna, dan itulah yang membuat karya Stan Lee begitu abadi. Karena di balik gambar dan kata-kata, ada cinta yang tulus untuk manusia. Stan tahu bahwa tidak semua orang bisa jadi penulis, seniman, atau pembuat film. Tapi setiap orang bisa meninggalkan jejak kebaikan lewat caranya masing-masing. Kamu bisa menginspirasi lewat tindakan kecil, seperti menolong orang lain tanpa pamrih, memberi semangat pada teman yang sedang jatuh, atau membuat sesuatu yang membawa manfaat bagi banyak orang. Stan selalu percaya bahwa setiap orang bisa menjadi pencipta kebaikan. Ia hanya kebetulan menulis komik, tapi kamu bisa melakukannya lewat hal lain. Musik, video, buku, pekerjaanmu, atau bahkan caramu berbicara dengan orang lain. Yang penting bukan bentuknya,
Tapi niat dibaliknya. Setiap kali Stan berbicara kepada penggemarnya, ia selalu berpesan dengan hangat. Jangan pernah berhenti membuat sesuatu yang baik. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Kalimat itu terasa sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Ia percaya bahwa setiap orang punya power, dan tugas kita adalah menggunakan kekuatan itu untuk membuat dunia sedikit lebih baik. Mungkin kamu tidak bisa menyelamatkan dunia seperti para pahlawan super, tapi kamu bisa membuat seseorang merasa lebih baik hari ini. Dan itu sudah cukup untuk membuat perbedaan. Stan Lee sendiri tidak pernah tahu seberapa besar dampak yang ia tinggalkan. Bagi dia, ia hanya menulis cerita. Tapi bagi jutaan orang di seluruh dunia, cerita-ceritanya menjadi bagian dari hidup. Menemani masa kecil, memberi semangat di masa sulit, dan mengajarkan arti keberanian, tanggung jawab, dan cinta. Itulah kekuatan sebuah karya yang lahir dari hati. Ia bisa menembus waktu, menyentuh jiwa, dan hidup lebih lama dari penciptanya. Ketika Stan meninggal dunia pada tahun 2018, dunia tidak hanya kehilangan seorang penulis, tapi juga seorang pencerita besar yang mengajarkan nilai kemanusiaan. Di setiap film Marvel, ketika wajahnya muncul sekejap sebagai cameo, penonton selalu tersenyum. Itu bukan sekadar nostalgia, itu rasa terima kasih. Terima kasih, karena lewat ceritanya, kita belajar untuk percaya bahwa kebaikan selalu ada, bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan dalam hidupnya sendiri. Warisan sejati Stan Lee bukan harta, bukan ketenaran, melainkan pengaruh baik yang terus mengalir ke generasi demi generasi. Ia membuat jutaan orang di seluruh dunia percaya pada satu hal sederhana, bahwa imajinasi dan kebaikan bisa mengubah dunia. Dan mungkin itu juga pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari hidupnya. Jangan tunggu sukses untuk mulai memberi dampak. Mulailah sekarang. Dengan apapun yang kamu punya, tulis ceritamu sendiri. Buat sesuatu yang membawa manfaat, dan biarkan dunia menjadi sedikit lebih baik. Karena kamu pernah ada. Stan Lee sering menutup wawancaranya dengan kalimat yang sekarang sudah legendaris. Excelsior, kata itu berarti lebih tinggi lagi. Sebuah seruan untuk terus maju, terus menciptakan, dan terus memberikan hal baik kepada dunia. Tidak peduli berapa kali kamu gagal, atau seberapa kecil pengaruhmu terlihat. Karena setiap tindakan baik, sekecil apapun, bisa menjadi inspirasi besar bagi seseorang di luar sana. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Stan Lee, ingatlah satu hal. Tinggalkan sesuatu yang baik sebelum kamu pergi. Tidak harus berupa karya besar, cukup sesuatu yang bisa membuat orang lain tersenyum, atau merasa sedikit lebih berani menghadapi hidup. Itulah arti sejati dari warisan. Itulah makna hidup yang abadi. Dan seperti Stan Lee, kamu pun bisa menjadi legenda. Bukan karena kekuatan super, tapi karena hatimu yang tulus dan karya yang kamu tinggalkan untuk dunia.